Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Aulia dari kelas 12 IPA 3, absen 31. Di sini saya akan berdakwah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Stay tune. Hai, kembali lagi dengan saya Puri Aulia. Ya, di sini saya akan memulai berdakwah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Islam masuk ke Pulau Jawa melalui bandar-bandar yang berasal dari pantai utara. Dengan aktivitas perdagangan seperti nelayan, terus perdagangan ikan dan yang lain-lainnya. Pada perkembangannya, proses Islamisasi di Pulau Jawa mampu menggeser eksistensi kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, Prambanan, dan yang lain-lainnya. Contoh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Yang satu, ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Kerajaan ini berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya itu adalah wilayah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Namun pada awalnya abad ke-15, Raden Patah mampu menaklukkan Majapahit dan menjadikan Demak sebagai kerajaan yang berkedaulatan. Ya, kerajaan Demak itu memiliki corak yang bersifat ekonomi, perdagangan, dan maritim. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia pada tahun 2012, karya dari Daliman mengatakan pada abad ke-16, Demak menjadi pusat logistik beras dari daerah pedalaman Jawa Tengah. Hal tersebut yang menjadikan Kerajaan Demak sebagai pengekspor terbesar di lautan Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggana dengan menaklukkan hampir seluruh Pulau Jawa dan menjadikan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahannya, atau seperti bisa disebut dengan kerajaan di bawah pimpinan Demak. Dari segi agama, Kerajaan Demak mampu menjadikan Islam sebagai agama utama di daerah Jawa ini. Pesantren dari pendidikan Islam di Jawa juga mulai berkembang pesat pada masa Kerajaan Demak. Yang kedua, ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1852. Pusat dari Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta dengan ibu kota di Kota Gede. Dalam sejarah pendiriannya, wilayah Mataram dulunya merupakan daerah bawahan dari Pajang. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, lebih tepatnya, Mataram mampu berkembang lebih pesat dan menaklukkan kerajaan induknya yaitu Pajang. Kerajaan Mataram Islam ini memiliki corak ekonomi agraris dan perdagangan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2005 atau dalam judulnya juga bisa disebut dari tahun 1200 sampai 2004, yaitu karya dari Mr. C. Rickleff, yang dimana komoditas utama dari kerajaan Mataram Islam adalah beras, gula aren, dan masih ada lainnya hasil pertaniannya. Kerajaan ini mencapai puncaknya
puncak kejayaannya pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mampu menguasai lebih dari 3/4 pulau. Gimana tuh? Bayangkan, 3/4 pulau Jawa. Dan serta mendominasi bidang agraris dan perdagangan laut di Jawa. Coba bayangkan, itu sebesar apa dan seluas apa. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini berdiri pada sekitar tahun 1526 yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Fathahillah, yang itu sudah terkenal banget, yaitu termasuk golongan dari Wali Songo. Dalam sejarah pendiriannya, Fathahillah diutus oleh Demak untuk melakukan syiar di Jawa dan memperluas kekuasaan kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Nah, pada tahun 1527 nih, Fathahillah mampu menaklukkan Jayakarta yang merupakan pelabuhan yang paling penting dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten memiliki corak ekonomi, agraris, dan maritim, sama seperti Kerajaan Demak sebelumnya yang tadi saya bahas. Kerajaan Banten ini mengalami masa kejayaan sekitar awal abad 17 Masehi. Ya, sekitar antara 16 hingga 17 Masehi. Pada masa itu, Banten menjadi pusat perdagangan internasional dari komoditas lada, cengkeh, dan pala. Kerajaan Banten memiliki pelabuhan yang sangat internasional di kawasan Jakarta dengan tingkat intensitas perdagangan yang sangat ramai.